Halo, welcome back to my channel YouTube SNP Edukasi. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk support channelnya dengan klik like dan juga subscribe, dan juga aktifkan loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, kembali lagi kita masuk ke lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi IPA kelas 8 SMP terkait dengan sistem transportasi pada manusia. Nah, untuk video-video sebelumnya part 1 dan part 2, kalian boleh cek linknya di deskripsi daripada video ini. Nah, oke, fokus yang kita bahas di video ini adalah struktur dan fungsi darah. Nah, apa itu saja sih itu struktur dan fungsi darah? Yuk kita akan lanjutkan. Yang pertama adalah kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pengertian dari darah. Oke, darah ini merupakan suatu jaringan ya yang tersusun dari bermacam-macam sel dan cairan, di mana susunan ataupun komposisi darah ini dapat mencerminkan kesehatan seseorang. Adapun fungsi darah yaitu untuk mengatur suhu tubuh, mengangkut bahan metabolisme seperti oksigen dan zat makanan, membunuh kuman atau kekebalan, mengedarkan hormon dan enzim, mempertahankan pH tubuh, dan juga menutup luka dan menghasilkan antibodi. Nah, itulah dia fungsi dari darah. Nah, selanjutnya dari pengertian ataupun fungsi dari darah itu, kita juga harus tahu juga ya bahwa apa saja sih susunan dari darah. Nah, darah itu tersusun dari komponen cair yang disebut dengan plasma darah. Nah, jumlahnya itu di dalam jumlah plasma itu dari semuanya susunan dari komponen cair itu yaitu 55%. Ya, dan tersusun juga dari komponen padat yaitu sel-sel darah dan keping-keping darah berjumlah 45%. Oke, nah yang pertama kita akan bahas dulu nih plasma darah ya ataupun komponen cairan darah. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar plasma darah yang mengandung 90% air ya. Oke, plasma darah ini mengandung 90% air, sisanya apa? Sisanya adalah protein dan senyawa organik lainnya, serta termasuk dia garam anorganik seperti itu ya. Nah, plasma darah tanpa fibrinogen itu disebut dengan serum. Oke, dan protein darah itu berupa albumin, globulin, dan fibrinogen gitu ya. Jadi protein darah yang mengandung fibrinogen. Nah, oke, kita akan perlu tahu juga bahwa di dalam gambar tersebut ya ataupun yang sebenarnya bahwa plasma darah itu berwarna kekuningan ya, bagian cair yang berwarna kekuningan di dalam darah. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke komponen-komponen darah. Nah, apa saja sih komponen darah gitu ya? Dimana tadi jumlahnya itu komponen darah itu 45% dan jumlah plasma darah itu ada berapa? Ada 55%. Nah, komponen darah itu terdiri atas sel-sel darah dan keping-keping darah, di mana sel-sel darah ini ada dua, yaitu sel darah merah dan sel darah putih, sedangkan keping darah ini yaitu keping darah disebut dengan trombosit. Nah, kalau dia sel darah merah itu fungsinya untuk mengangkut oksigen, sedangkan sel darah putih itu berfungsi sebagai pertahanan tubuh, sedangkan trombosit itu berfungsi dalam proses pembekuan darah jika terjadi luka di dalam tubuh. Oke, pertama kita bahas adalah sel darah merah ataupun eritrosit. Nah, yang pertama pengertiannya dulu ya. Apa sih itu eritrosit? Eritrosit itu merupakan sel darah yang paling banyak jumlahnya dibandingkan leukosit maupun trombosit. Oke, jadi sel darah ini mengandung 5-6 juta eritrosit. Di mana eritrosit ini dibentuknya di mana? Eritrosit itu dibentuk di sumsum tulang belakang dan tulang pipa. Oke. Proses pembentukan eritrosit ini disebut dengan eritopoiesis. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari sel darah merah ataupun eritrosit dari berbagai sisi ya. Kita bisa perhatikan ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke sel-sel darah putih ataupun leukosit. Oke, leukosit ini ada 5 jenis. Coba perhatikan gambar berikut, di mana sel-sel darah putih ataupun leukosit ini terdiri atas monosit,
neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit. Nah, apa sih fungsi dari si leukosit ini gitu ya? Tadi kan sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa fungsi leukosit itu adalah untuk melindungi tubuh dari infeksi atau dengan berbagai cara ya. Misalnya fungsi dari sel darah putih monosit dan neutrofil itu fungsinya adalah memakan bakteri ataupun kuman ya, dan juga memakan serpihan sel-sel mati dalam tubuh kita sebagai fagosit. Nah, sedangkan kalau limfosit itu menghasilkan zat antibodi. Seperti itu ya. Jadi setiap bagian dari sel darah putih itu memiliki fungsinya masing-masing untuk pertahanan tubuh dan sebagai fagositosit ataupun memakan organisme-organisme yang kecil. Oke. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa bentuk leukosit ini tidak tepat ya dan dapat menerobos dinding kapiler. Nah, biasanya leukosit ini umurnya 12-13 hari, kemudian leukosit tidak berwarna dan juga memiliki inti sel. Oke. Jadi setiap 1 mm kubik darah itu mengandung 5.000 sampai 10.000 leukosit dan jumlahnya meningkat jika ada infeksi. Oke, nah biasanya keadaan leukosit yang melebihi normal itu disebut dengan leukositosis. Nah, sedangkan jika kurang dari normal itu disebut dengan leukopenia. Oke, kita masuk yang ketiga adalah keping-keping darah ataupun trombosit. Trombosit ini berdiameter 2-3 mm. Oke, bentuknya tidak teratur. Oke, biasanya umur dari trombosit ini hanya 7-9 hari dan jumlahnya 200-400.000 mm kubik darah. Trombosit membantu proses pembekuan darah. Nah, sekarang perhatikan skema proses pembekuan darah berikut ya. Jadi yang pertama proses pembekuan darah ini yaitu ketika trombosit nanti akan pecah sehingga mengeluarkan enzim trombokinase. Oke, enzim trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Kemudian, trombin akan merangsang fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang fibrin. Oke, kumpulan dari benang ini akan membentuk struktur seperti jala, nanti akan menjaring sel darah merah, sehingga nanti darah itu tidak keluar. Artinya pembuluh darah sudah tertutupi oleh benang-benang fibrin. Seperti itu dia skema dari proses pembekuan darah.